Semuanya, welcome back to my channel Vanilla Wato Pintau. Nama aku Ica, teman-teman ya. Selamat hari puasa di hari keempat ini, dan semoga kalian ibadahnya ini ya diterima sama Tuhan ya guys ya. Kita kan yang namanya ngomongin fenomenanya Mbak Charissa Deborah atau Cece ini ya guys ya. Ini Cece masih muda, umur 19 tahun, yang dari tahun 2022 akhir gitu ya guys ya. Dia viral banget karena ini ya salah satu kayak konten dia yang cukup kontroversial, tapi aku juga lihatnya saat itu lucu banget. Tipikal cowok kamu itu apakah? Pertama, seiman. Kedua, pintar masak, kaya, ganteng, bisa main alat musik. Kemudian juga baik hati, tidak merokok, tidak tatoan, lalala, sampai ada list sekitar 100 biji maybe ya waktu itu ya guys ya. Nah, di saat itu memang ke-trigger sih teman-teman yang cowok gitu ya guys ya. Nggak ada cowok yang seperti itu atau apa. Kan followernya makin banyak nih, dia makin yang namanya menggali si dia sebenarnya sih kalau aku lihat kayak suka banget ngedance nyanyi gitu ya guys ya. Dia bikin satu konten yang makin bikin dia viral lagi, dibicarain sana sini sama konten kreator yang besar gitu ya guys ya. Ketika dia bikin sebuah video di mana, "Pa, Ma, boleh nggak aku itu menikah sama yang non cindo?" Papa mamanya tuh punya reaksi yang cukup bitter ya guys ya. Disitulah kayak netizen Indonesia itu melihat, oh ternyata didikan dia di rumah kayak gini dok. Oh dia tuh ternyata tuh dibesarkan dengan keluarga yang seperti ini. Dia tuh kelihatannya kayak nggak punya temen, pergaulannya cuma di rumahnya dia doang. Dia di rumah ya cuman ibadah, cuman yang namanya nunjukin kalau gue nggak apa-apa di luar sana, gue anak baik-baik kok Pama atau atau dia kan punya kakak seperti itu nggak sih. Dan yang makin ke-trigger lagi Februari kemarin teman-teman, ketika dia tuh mengupload sebuah video di mana Ma, kalau kita pacaran punya laki-laki yang kita sukai, punya pacar, itu gimana? Mamanya bilang rebut aja, kan masih belum menikah sama belum tunangan gak sih? Kan masih pacaran, masih milih-milih. Wah, itu lebih nge-trigger sama teman-teman ciwi-ciwi yang jadi korban perselingkuhan gak sih? Atau korban-korban pelakor seperti itu. Netizen Indonesia tuh sudah yang namanya melihat seorang Charissa ini, intinya yang paling benar sendiri. Dia itu keluarganya support dia, whatever dia itu cringe, whatever dia itu tone deaf, whatever dia itu paling suci sendiri, cantik sendiri, pintar sendiri, seperti itu. Kalau saya lihat lagi Charissanya sebenarnya anaknya cukup baik sih, hanya saja memang orang tuanya itu super over protektif dengan dia, dan aku yakin banget kokonya juga over protektif dengan dia. Nah, inilah yang namanya keluarga konservatori di keluarga percindoan teman-teman ya. Ini lumrah banget pada waktu saya itu kecil. Kalian pernah nggak sih ngeliat ada keluarga itu yang gini loh, kamu kalau main ke rumahnya teman milih-milih izin sama mama papa dulu, kenalin dulu teman kamu ke rumah, jangan kamu ke rumah dia dulu ya. Kamu kalau pulang sekolah harus dijemput, harus antar jemput pakai banmen kayak gitu. Kamu kalau misalnya bangun pagi atau apa harus belajar, ditata dari dia tuh bobok sampai dia bobok lagi itu ditata sama orang tuanya kayak gitu. Kamu harus les, nilai kamu harus bagus, kamu juga harus sering-sering berdoa kepada semesta Tuhan kayak gitu ya, dengan keyakinan masing-masing. Atau juga jangan sampai kamu mengecewakan orang lain, mama papa kamu itu dengan kelakuan kamu yang enggak ya. Pernah juga kamu yang namanya kayak tatoan, minum alkohol, lihat-lihat di TV-TV itu yang jelek-jelek, jangan pernah juga ya. Chinese conservatory itu beda dengan tiger parenting teman-teman ya. Kalau tiger parenting itu kan itu ada target, oh anak ini tuh harus yang namanya ranking 1, dia diterima di sini dengan cara yang cukup keras, dimarah-marahin, dibentak-bentak. Kayak kita dulu itu melatih ahli kungfu gitu ya guys ya, dengan tiger parenting seperti itu. Kita lihat lagi sebenarnya konservatorisme itu adalah hanya memprotek, hanya yang namanya melindungi, baik itu secara fisik maupun citra nama baik dari keluarga ini ya guys ya. Konservatorisme itu bisa dari agama, bisa dari nilai-nilai leluhur yang dibawa kayak pakem gitu ya guys ya. Jangankan orang Cindo, orang Jawa dan orang Arab pun tuh misalnya konservatorismenya tuh adalah kamu kalau bilang iya sama orang tua jangan bilang iyo gitu ya, bilang aja engge. Atau kamu harus yang namanya menunduk kalau ketemu sama sepuh, sama orang tua seperti itu. Kita lihat lagi kenapa keluarga Cindo baik itu miskin atau kaya itu masih yang namanya menganut konservatorisme.
Kalau saya lihat lagi, konservatorisme itu di keluarga pribumi, terutama Jawa itu hanya yang namanya ke arah-arah orang-orang keturunan ningrat, keturunan proklamator kayak Pak Soekarno, orang-orang old money, orang-orang kaya seperti itu ya guys ya, keturunan kerajaan-kerajaan mana gitu. Sama seperti orang-orang di Jazirah Arab yang menganut beberapa pemahaman Muslim yang syar'i seperti itu juga menggunakan hal seperti itu karena faktor agama nggak sih? Nah tapi kalau di keluarga Cindom, baik itu agama mau itu Islam, Kristen, Buddha, itu mereka tuh masih yang namanya menganut konservatorisme seperti itu. Si Charissa Deborah itu adalah contoh sebagian kecil bahwa konservatorisme bahkan strawberry parenting di keluarga Cindo itu memang ada dan di mana-mana teman-teman ya. Nah, apa aja kelebihan bahkan juga kekurangannya ini apa sih Kak? Kalau saya pelajari lagi, ini kalau kita tidak terbuka, tidak transparan dengan orang tua kita, itu akan menjadi chaos teman-teman. Bahkan membuat karakter kita jadi buruk di hari tua kita nanti ya teman-teman ya. Jadi kita simak beberapa contoh-contoh dan kelebihan kekurangannya dari konservatorisme ini ya guys ya. Aku boleh mengaku ya, konservatorisme itu sebenarnya baik. Baik untuk apa guys? Baik untuk dimana kita kepepet, dimana kita tuh bener-bener kehabisan uang, kita bener-bener yang namanya harus mengejar target, gue harus yang namanya diterima di sebuah kampus bergengsi. Pada waktu saya S2, saya harus belajar keras dong. Pada waktu saya itu S1, atau saya harus bekerja dan membuat portofolio yang bagus dong untuk yang namanya maju ke stage selanjutnya, mendapatkan network yang bagus serta yang namanya mendapatkan pengakuan yang bagus seperti itu. Konservatorisme itu kalau saya boleh lihat itu karena memang dari status teman-teman, dari status ketika kita tuh nggak ada apa-apanya, kita tuh bukan siapa-siapa ya guys ya, kita hanya orang biasa, tapi kita menginginkan sebuah pengakuan, kemudian kita tuh memaksakan diri untuk yang namanya maju, memperketat atau menunda kesenangan dulu, itu juga yang namanya konservatorisme. Lihat lagi, konservatorisme itu dilakukan sama orang-orang dengan latar belakang profesional ya teman-teman ya, yang karirnya bagus, yang dia benar-benar zero to hero, itu memang benar-benar dipatenkan di keluarganya, gimana dia cara membangun keluarganya seperti itu. Mereka tuh kayak punya pencapaian-pencapaian gitu pada waktu mereka tuh nostalgia sekolah, atau juga pada waktu mereka tuh bekerja ya guys ya, kayak gue barusan mandiri nih, nah caranya anak gue supaya kayak gini gimana, kayak gitu ya guys ya. Kalau anak kecil itu kan kayak insensitif kayak gitu nggak sih, kayak misalnya saya dulu tuh dilarang teman-teman yang namanya kayak main di kebun, di gundukan pasir, kemudian main di kali-kali kayak gitu, bahkan ngemil cilok yang ada the infamous saus merah yang ternyata memang kita tahu sendiri itu ada ininya, kandungan nggak sehatnya. Itu teman saya makan aja dan dia nggak apa-apa sampai sekarang nggak sih. Nah sama orang tua saya tuh nggak boleh karena nggak higienis, karena bahaya, begini saya tolak. Nggak boleh memaku karena memang alasannya kayak gitu guys, itu loh bahaya, itu loh ada racunnya atau apa. Marah dong anak-anak ini. Saya pikir-pikir lagi kenapa mereka tuh kok bisa marah gitu ya guys ya, karena case-nya saya tuh bener-bener saya nggak tahu saat itu betapa mereka tuh bener-bener nggak punya duit, bener-bener pas-pasan, bener-bener kayak nggak tahu bagaimana cara menghabiskan masa kecil ketika duit mereka tuh hanya bisa untuk main di pinggiran kebun. Mereka tuh hanya yang namanya bisa makan cilok, mereka hanya bisa yang namanya makan-makan di warung-warung. Nah saya kan waktu itu keluarga menengah ya guys ya, makan ke McDonald bisa, ke mall di Surabaya, di Jakarta, sini pernah gitu ya guys ya. Nah mereka tuh belum ada experience kayak gitu guys. Apa teman-teman, gue kalah di society, saya kalah yang namanya kayak menyesuaikan diri dengan masyarakat saya yang menengah ke bawah. Kalau kita tuh kalau ngomong itu harus direm atau apa waktu saya kecil ya, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi saya bisa aja berprestasi tapi saya tuh bener-bener nggak punya teman saat itu. Kalau kekurangan orang-orang yang membutuhkan community kayak orang-orang menengah ke bawah, lo konservatif, lo eksklusif, ya tentu aja lo dimusuhin teman-teman. Jadi untuk ngerem beberapa kayak kayak budaya-budaya di rumah yang sangat strict itu, yang orang tua kita katakan, misalnya ada teman kita nih punya gaya hidup yang nggak sama, disindir sama orang tua kita, itu lo kayak gitu lo lama-lama lo dia nggak pernah minum susu, nggak tumbuh tinggi seperti itu. Kita omongin nih di depan dia, gimana nggak marah gitu ya guys ya. Sama seperti si Charissa itu, kalau sama orang tua aku nggak boleh yang namanya teman sama anak tatoan loh, karena udah pasti nakal, preman, begini. Itu kan zaman orang tuanya. Kalau zaman sekarang gimana? Kalau memang dia itu bener-bener nggak tahu bagaimana dulu kerja kerasnya orang Indonesia bawa seni tato ke Indonesia, itu gimana? Kedua, saya juga harus spill, banyak sekali oknum keluarga Cindo itu yang ngerasa bahwa ras kita Chinese itu jauh lebih tinggi dibandingkan ras-ras pribumi.
karena memang faktor sejarah membuktikan memang orang Chinese itu adalah bangsa tertua salah satunya ya guys ya. Jangan sampai kamu itu terhanyut dengan pertemanan orang-orang pribumi yang kayak gitu, yang suka nongkrong atau apa gitu ya. Jangan sampai menikah sama orang pribumi seperti itu masih ada dan bahkan banyak ya guys ya. Sih yang namanya ada orang non Cindo pribumi suka sama anak-anak Cindo karena mirip-mirip opa-opa Korea gitu ya guys ya. Itu ditanyain, kamu kok ganteng banget sih, mau nggak pacaran sama anak tante, cantik pinter loh. Terus anaknya bilang gini, oh sama aku nggak boleh tante, soalnya aku nggak boleh yang namanya nikah sama orang-orang yang non Chinese kayak gitu, nanti kakek aku marah loh atau apa. Nah gimana nggak tersinggung itu ibu-ibu teman-teman ya, kalau misalnya anak ini ngomong, yang kena siapa? Yang kena tentu aja orang tuanya dan keluarganya ya guys ya. Bener fakta ya teman-teman, di Surabaya saya tuh pernah yang namanya curhat ke beberapa ai-ai yang saya kenal, dimanapun ya guys ya, banyak sekali ai yang saya kenal gitu. Saya tuh pernah lulus tahun 2022 lulus yoga gitu ya. Aku tuh sekarang udah bisa yoga loh, mau aku ajarin. Ada satu lagi nih ai ini datang gitu ya guys ya. Dia sangat bitter sekali. Pokoknya dia tuh bener-bener jangan sampai kecampur sama agama apapun. Yoga di mana kamu? Di Bali. Pakai mantra? Oh pakai lah. Yoga itu kan pasti pakai mantra gitu ya guys ya. Hati-hati loh, yoga itu demonik. Yoga itu bisa namanya menjauhkan dari yang namanya tempat ibadah kayak gitu. Kamu kan Islam, nanti kamu nggak bisa sholat atau apa kayak gitu. Kalau saya ngomongin hal kayak gini ya teman-teman, ya di depan orang India, orang Bali gitu ya, gimana? Itu kan sangat menyinggung sekali ya guys ya. Intinya konservatorship di budaya seperti ini tuh hanyalah untuk memprotek biar kayak anaknya, saudaranya tuh kayak nggak ikut budaya aneh-aneh seperti itu ya guys ya. Kedua, kekurangan konservatorship yang saya lihat mulai saya kecil sampai saya tuh kuliah itu adalah anak-anaknya nggak bisa mengambil keputusan sendiri, baik dalam pemilihan kampus, pemilihan sekolah, atau juga mereka itu memberontak sedikit, itu mereka tuh nggak akan bisa ya teman-teman ya. Punya contoh, ada teman saya, bukan teman sih, kenalan gitu ya guys ya. Saya pertama kali tahu dia itu ketika dia turun dari mobil, kan setiap dia tuh berangkat kuliah disupirin sama supirnya kayak gitu. Turun dari mobil, dia itu lari teman-teman tanpa menutup pintu mobilnya. Dia tuh pakai Innova kalau nggak salah satu ya guys ya, pakai Innova dan ditutupin sama supirnya. Suatu hari aku lihat dia lagi sampai di mana tuh namanya kuliah, dia apa tuh namanya jalan kaki santai gitu ya guys ya. Yang nutupin adalah si drivernya tadi itu. Berarti apa? Ini udah habit teman-teman ya. Dia dari kecil itu seperti ini hasilnya guys ya. Waktu saya kuliah itu ngelihat ABG dari keluarga konservatorship yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang bener-bener semu, yang bener-bener aneh kelakuannya itu macam-macam teman-teman ya. Di antaranya itu adalah saya tuh pernah yang namanya menerima sebuah ini ya guys ya, laporan PR, dibuat PR karena besoknya tuh hari kecepet libur panjang kayak gitu ya guys ya. Itu yang nganterin siapa guys? Yang nganterin adalah babysitternya. Kan saya bilang, loh mbak siapa? Babysitter kak gitu. Waduh gitu ya guys ya. Ada lagi yang namanya field trip. Ini kisah nyata juga. Itu ada cewek itu naik bis, itu bawa boneka. Gue kira bonekanya dibuat bantal atau apa. Loh ini tempat duduknya buat boneka aku. Teman aku jangan sampai di sini ya, jangan sampai diambil ya bonekanya ya. Gila loh, umur 18 tahun. I know 18 tahun zaman sekarang masih kecil ya guys ya. Kayak gitu tuh gimana parahnya sih, kayak didikan di rumah kayak gitu. Terjadi sama teman-teman saya yang punya uang juga ya teman-teman. Ada teman saya itu yang Cindo, itu keluarganya tuh ya pas-pasan gitu ya guys ya. Itu aku tahu mamanya tuh sering nganterin dia tuh pakai sepeda motor atau apa. Dia tuh pernah yang namanya kejadian laptop sama kayak makalahnya tuh ketinggalan. Itu pun dia tuh nelpon mamanya, "Mah, tolong dong diambil ya iniku." Kalau gue jadi dia, zaman itu kan kayak ada Gosen, Gojek gitu ya guys ya. Kenapa gue tuh kayak nggak nyuruh Gojek aja sih? Atau gue tuh harga diri ya guys, daripada orang tua gue tuh ke kampus, mending aku tuh naik Gojek kayak atau apa gitu, skip kelas untuk yang namanya kayak ngambil itu makalah sama ini ya guys ya, laptop kayak gitu. Kan ngejudge mereka, tapi
ini juga cermin, saya usia 18 tahun pun saya tuh kayak nggak tahu harus mau ngapain, ngambil keputusan lo mau kemana aja gue tuh bingung kayak anak kecil umur 18 tahun. Saya yang seharusnya tuh nggak masuk sekolah manajemen pariwisata karena disuruh orang tua, karena saya tuh cewek gitu ya guys ya, kepengennya saya tuh kayak ngambil arsitek, kepengennya saya tuh kayak ngambil seni kayak gitu ya teman-teman ya. Dilarang sama orang tua karena emang nggak menjanjikan, nggak akan dapat kerja seperti itu ya teman-teman ya. Gimana lo tuh kayak bergantung sama orang, mau tuh orang tua kamu tuh sultan sampai 7 turunan pun itu ya guys ya, lo harus bisa yang namanya menetapkan kamu itu maunya kemana. Itu penting banget. Sebab apa? Sebab kamu tua-tua tuh akan yang namanya pingpong momen dimana kamu tuh bingung karena gara-gara apa? Gara-gara hanya menuruti orang tua yang terkadang itu jalannya tuh nggak pas buat kamu ya guys ya. Kayak keluarga Cindo gitu ya, TK sini, SMP, SD sini, SMA, kuliah, bahkan menikah kamu harus begini ya. Gimana cara kita untuk ngambil keputusan supaya lebih baik di masa lalu gitu ya guys ya, kecuali orang tua kamu itu emang master dalam hal-hal tertentu, misalnya master nih dalam bidang parenting, anak-anaknya semuanya miliarder gitu ya, that's okay. Atau orang tua kamu memiliki bisnis raksasa, kamu konservatif nih, dididik konservatif dengan cara orang tua kamu, that's okay. Tapi lihat orang-orang tua kamu, yang gue kasihan tuh adalah temen gue ini yang orang tuanya pas-pasan nggak punya, itu masih dididik dengan konservatif. Kamu nggak boleh loh yang namanya kayak main kayak gitu, main sama anak-anak pinggir kali tuh nggak boleh loh, padahal mereka tuh sama-sama ekonominya sama ya guys ya. Jadi kenapa sama orang-orang non Cindo atau pribumi Chinese itu dibilang eksklusif, karena dari keluarga konservatisme ya teman-teman ya, baik itu dari segi agama maupun budaya-budaya serta kesopan santunan di rumah yang dianut masing-masing ya guys ya. Cara konservatisme orang-orang Indonesia yang unik dibandingkan negara-negara lain itu adalah dimix dengan agama teman-teman ya. Jadi gini, teman aku itu ada yang dia sudah nggak relate dengan agama dia lagi, dia pengen coba ke Islam teman-teman ya. Dia nggak mungkin di depan orang tua dia, mah aku mau ke masjid ya, nggak mungkin teman-teman. Itu kayak kamu menghadapi 1000 ranjau di depan, dan itu adalah musuh lo tuh orang tua lo, nggak akan hidup kamu teman-teman ya, or maybe kamu akan dicoret dari keluarga. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat anak-anak ini terbatas untuk yang namanya memilih pemilihan yang cukup ekstrim. Tipikalnya tuh adalah kalau kamu pindah agama, mau meninggal, doa apa? Kamu bayi janin sudah dibaptis, sudah didoain dengan agama ini, sudah disiram dengan air suci, kamu mau berani-beraninya pindah agama. Itu yang dirasakan sama teman-teman aku sebagian besar ya guys ya. Dengan tagar parenting di negara barat ataupun negara Cina sendiri yang kayak ngebebasin anak-anaknya untuk memilih agama apapun ya guys ya, atau kepercayaan apapun, tapi not in Indonesia tadi, karena konservatisme di bidang agama itu benar-benar sangat susah, dan itu tidak bisa kita jadikan jalan penengah, kecuali mereka harus ke tempat ibadah mereka masing-masing sih. Salah satu kenapa gangguan jiwa mental illness itu ada karena ada konservatisme pendidikan parenting yang dicampur dengan shaming atau ngebanding-bandingkan ya guys ya. Misalnya tuh adalah ini anak itu nggak pintar matematika nih, itu dibanding-bandingkan sama punya itu loh, ada Ko Kevin pintar matematika, juara kayak gitu, kamu nggak bisa kayak gitu sih, kamu biasanya cuma gambar, biasanya cuma ngegame kayak gitu. Itu beban batin teman-teman ya. Teman-teman gue Cindo yang kena mental ill kayak gitu, itu memang karena dia di shaming, karena kebanyakan di pancing, kamu kapan menikah, kamu kapan punya rumah sendiri, kamu kapan bisa pindah ke luar negeri, kamu kapan bisa S2, kamu kapan yang namanya lebih dan lain. Akibatnya pekerjaan dia itu adalah hanya untuk mengimpress orang lain, bukan untuk yang namanya kayak mengimpress diri sendiri. Oh ini loh pencapaian gue kayak gitu. Anak itu yang dia kerjaannya itu prestasi tapi hanya untuk mengimpress ke orang lain. Ya kita butuh lah yang namanya value untuk meningkatkan taraf hidup kita tuh kan perlu ya guys ya. Tapi di sisi lain dia akan stressful dengan yang namanya tekanan-tekanan, dimana kok kamu turun ranking sih, nggak bikin malu tak apa-apa, kok kamu begini sih, kamu kok malah yang namanya fokus ke seni sih, fokus ke ngedance, sport, kamu nggak malu tak yang namanya kayak nggak diterima di kampus yang ternama kayak gitu. Seperti ini kalau saya lihat, kalau mereka sedikit menerima kegagalan atau nggak sejalan, itu ngerasa down, stres gitu ya guys ya, ngerasa kayak gue nggak berguna, gue nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Boleh bilang konservatisme itu tidak semua orang siap, bahkan tidak semua anak siap.
Yang saya tahu di lapangan, anak-anak tantrum itu nggak bisa teman-teman dididik konservatif. Lo harus begini, 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 didikte gitu ya guys ya. Dan anak-anak tantrum, anak-anak yang hyperaktif, dibuat konservatif, dia akan tumbuh menjadi tukang bully atau juga tukang berantem. Seperti saya teman-teman ya. Saya itu zaman-zaman dibully, itu kok ini orang itu sukanya tuh ngebully melulu ya guys, yang ngata-ngatain kayak atau apa seperti itu. Ternyata di rumah dia tuh ditekan terus sama orang tuanya. Dia nggak boleh begini, begitu, harus ranking, harus apa kayak gitu. Saya tuh menemukan pelampiasannya tuh adalah menyakiti orang-orang di bawah dia. Mau itu anak-anak culun kayak anak-anaknya nggak punya teman. Saya tuh kan temennya dikit ya guys ya, itu dikata-katain nggak gaul begini kayak gitu. Orang Cindo ya teman-teman ya, ada teman saya itu yang tumbuh di keluarga yang syar'i banget, yang saudara-saudaranya tuh harus pakai burka, harus pakai apa, pakaian panjang seperti itu, no discriminate gitu ya guys ya. Bapaknya itu juga apa ya, tidak menyukai orang-orang yang menggunakan baju minim atau apa. Dia keluar di sekolah, dia suka banget godain cewek-cewek teman-teman. Mau cewek itu pakai baju minim, pakai hijab, pakai apapun tuh digodain. Ya karena itulah dia tertekan, dia merasa kayak apa ya, hal semacam itu tuh nggak ada di rumah. Akhirnya pelampiasannya tuh adalah dia itu suka godain cewek-cewek, mau itu ibu-ibu, anak-anak itu dia godain terus ya guys. Dia tuh usil gitu teman-teman ya. Nah, kayak lu tuh dimarahin bapak lo, terus dimarahin mama lo, terus ya tertekan ya. Edian kamu tuh mencari ada anak nih lemah gitu ya, kita buat seseram marah, bullying, kita apa tuh namanya maksa kayak gitu. Itu saya temui di sekolah-sekolah di orang-orang Cindo kayak gitu tuh saya temui teman-teman, karena faktornya sering dimarahin orang tuanya, kalau nggak dimarahin tuh kayak di shaming gitu ya guys ya. Itu ya dia akan nge-shaming teman-temannya atau nge-shaming orang-orang yang jadi targetnya dia ya guys ya. Teman-teman guru ya melihat ya, bagaimana kita membedakan anak itu tinggal di lingkungan konservatorshipnya tinggi atau enggak, itu tes cara dia komunikasi, bukan cara dia merangkul teman ya guys ya. Tes cara dia berkomunikasi, misalnya menjelaskan tentang, mendeskripsikan apa gitu ya guys ya di depan kelas, belibet dia itu, kemudian ngomongnya seenaknya sendiri, ngomongnya tone deaf, ngomongnya insensitif, itu fix mereka itu tinggal di lingkungan yang sangat konservatorshipnya itu tinggi ya guys ya. Temen yang udah sadar bahwa gue itu emang tumbuh di lingkungan konservatorshipnya itu tinggi, bahkan toksik gitu ya teman-teman yang kurang beruntung ya guys ya. Itu pertama, jangan selalu salahkan orang tua kita dulu. Gue ngerasa itu nggak ini sih teman-teman, kayak tidak ada gunanya. Saya pernah seperti itu, kok gue tuh dibesarkan dari orang tua yang suka marah-marah, gue begini marah, begitu marah, begini dikritik, begini gini gitu ya guys ya. Kalau kamu udah gede, umur 18-19 lah, itu cobalah kamu itu fokus sama kesibukan diri kamu sendiri deh. Itu beneran loh guys ya, itu kayak kamu sangat produktif terhadap bakat kamu, itu udah cukup menyelamatkan kamu dibandingkan kamu tuh kayak berdrama ria di lingkungan keluarga kamu seperti itu. Jadi kalau misalnya lingkungan konservatorship itu akan nurun ke anak-anaknya, ya iya teman-teman ya, apalagi kalau masih yang namanya orang tua ini sebagai pencetus keputusan besar, itu sangat mempengaruhi kita untuk mendidik anak. Kita akan lihat orang tua kita, kemudian kita akan lihat anak kita seperti apa cara didiknya, itu akan kebingungan sekali teman-teman ya. Jadi daripada terus-terusan bertengkar sama mama saya, mending saya itu bikin aja beberapa hal yang menjauh dari komunikasi yang jelek, komunikasi yang kemana-mana arahnya atau belibet kayak gitu. Misalnya saya itu mencoba untuk mengkreasikan masakan atau bikin YouTube seperti ini, atau bikin konten-konten di TikTok kayak gitu ya guys ya. Cobalah kalian juga baca buku untuk menerangkan lebih gampang ide-ide kamu tuh apa sih gitu ya guys ya. Karena kalau kita itu ngerasa paling bener nih, paling relevan dengan masa sekarang, itu nggak akan bisa menyelamatkan kamu untuk berkomunikasi baik dengan orang tua kamu ya guys ya. Kalau keburu-buru pengen hidup mandiri tapi masih lingkungan konservatorship itu melekat sama dia, gue nggak akan jamin kamu itu sukses teman-teman ya. Ada orang itu memutuskan untuk lari dari rumah, untuk hidup sendiri, untuk begini ngeberontak, tapi ngebekas nih yang namanya kayak komunikasi yang jelek, mengambil keputusan juga nggak tahu harus kemana gitu ya guys ya. Kemudian kita juga tone deaf, sensitif, ngata-ngatain orang, wah itu kamu akan banyak berantemnya sama orang-orang sekitar sih. Boleh konservatorship kalau diimbangi dengan kebijaksanaan yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi gimana menurut kamu? Apakah keluarga kamu juga seperti ini, baik Cindo maupun non Cindo? Dan ini nggak semua keluarga seperti ini ya guys ya.
Thank you semua sudah mendengarkan cerita aku. I hope you like it. See you later. Bye bye and 再见.